Pada malam hari ini kita mengucap syukur hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu yaitu Ustadz Rio ya dari Manado. Nanti kita akan ngobrol bagaimana posisi Islam ya, komunitas Islam dan juga pertumbuhan Islam di yang disebut dengan kota Injil ya, Manado. Ya, baik. Oke, nah sekarang Ustadz Rio sudah sudah lama menjadi anggota resmi yaitu Mu'allafat Tauhid atau Geraha Mu'allaf dan berkiprah di kota Manado. Kenapa kota Manado kok disebut kota Injil? Ya, pertama mungkin karena basis ya, mayoritas Kristen di daerah tersebut, ditambah lagi dengan aktivitas gereja maupun para pemuka gereja di sana begitu aktif. Bahkan di hampir setiap hari itu setiap gereja itu di menjelang sore hari itu dibacakan Alkitab, dibacakan Injil. Di mana? Di setiap gereja dengan menggunakan pengeras suara. Setiap hari? Setiap hari, di setiap sore. Pakai pengeras suara? Pakai pengeras suara. Baca Bible? Baca Bible. Dibacakan, bahkan kami itu sampai hafal gitu karena sering-sering mendengar gitu. Setiap hari? Iya, setiap hari. Itu biasanya diambil tiap sore. Ya. Tiap sore. Kalau untuk hari Minggu itu biasanya dari tiap subuh. Jadi ada beberapa memang tiap hari dan seringkali di antara kita itu karena rumahnya itu bercampur ya, kita bercampur baik dari Islam, Kristen, membaur gitu, sehingga ini sudah menjadi sebuah hal yang biasa, lumrah gitu, karena memang ini sudah sudah dimaklumi gitu. Makanya saya sendiri agak heran gitu ketika kemarin sempat rame-ramenya tentang pengaturan azan gitu ya, pengeras suara di masjid gitu. Makanya saya beranggapan bahwa wah ini kayaknya mereka belum pernah main di Manado gitu. Kalau main di kota Manado pasti tahu gitu bahwa sini hal itu hal yang biasa. Bahkan gereja itu hampir tiap hari itu hal biasa. Itu tidak ada merasa saling mengganggu dan diganggu gitu. Jadi umat Muslim yang dengar pengeras suara gereja yang membacakan ayat-ayat Alkitab juga biasa aja gitu. Makanya kami agak kaget gitu ketika ada yang menganggap bahwa suara azan itu bisa mengganggu orang gitu. Saya baru tahu malah. Iya. Dan itu keras suaranya. Keras, pakai pengeras suara. Gitu. Pakai pengeras suara. Dan pengeras suaranya itu cukup lumayan jauh jangkauannya. Gitu. Dan kami akhirnya banyak tahu, banyak paham dengan cerita tentang Alkitab itu dari situ. Oh gitu. Ya, karena dibacakan gitu. Dibacakan yang sering dibacakan ayat apa kalau boleh tahu? Kalau mereka itu mulai membaca dari kitab Kejadian itu sampai Wahyu. Hah? Ya. Jadi per hari itu dipenggal-penggal. Hari ini kitab Kejadian pasal 1 ayat berapa sampai ayat berapa. Besoknya begitu. Jadi selama setahun itu tiap hari itu dibacakan, bahkan sampai hatam gitu istilahnya. Jadi dari setahun itu dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Tiap hari dibacain. Tiap hari dibacain. Jadi ada per ayat-ayat gitu. Itu berarti artinya apa ya namanya ya? Memang tujuan mereka untuk menyiarkan menyiarkan agama mereka itu ya dengan cara seperti itu. Tapi azan juga nggak dilarang kan? Kalau azan, alhamdulillah sampai hari ini belum ada pelarangan. Belum ada pelarangan. Nah, itu apa namanya?
Jadi pernah nggak suara apa speaker yang ayat Bible itu bentrok dengan suara azan gitu? Kalau dibilang bentrok dengan suara azan, selama ini mereka membacakan Alkitab di saat setelah azan asar, sholat asar, dan diakhiri sebelum azan sholat maghrib. Oh gitu. Gitu. Baru tahu lu. Terus termasuk ayat-ayat yang mungkin nggak pantas didengar sama anak kecil gitu? Iya, dibacakan. Ya karena mereka kan ya, jadi kan situ kan ceritanya itu mereka mencoba untuk menghatamkan Bible gitu, gitu ya. Ya namanya menghatamkan Bible dibaca semua. Oh. Tapi hanya sekedar dibaca saja. Jadi ketika kami mendengar itu seperti yang sebuah cerita gitu. Membacakan sebuah cerita. Ya kisah tentang Ohola Oholiba. Mungkin itu juga dibaca. Oh iya. Kisah tentang apa namanya? Lut ya, Lut, baru kemudian Daud juga dengan Batsheba. Itu juga dibacain? Itu dibacain semua. Gitu. Bahkan Hosea 3 ayat 1 pun itu dibacakan. Oh ya? Itu pergilah dan cintailah perempuan yang suka bersundal gitu kan. Itu dibacain gitu. Baru tahu bener. Jadi pengen ke Manado saya. Saya kaget juga tadi barusan dengar dari Satrio. Kalau di Manado ternyata ada kayak semacam penghataman Bible melalui pengeras suara. Ya. Itu di semua area? Ya, di hampir semua gereja. Ya. Semua gereja? Semua gereja. Itu kami temukan ada pembacaan Bible. Gitu. Hanya memang sempat di beberapa, kalau untuk pembangunan masjid, memang itu beberapa kali kejadian itu bentrok. Karena memang ada penolakan dari dan kebanyakan kalau dipelajari secara ini sebetulnya penolakan itu muncul bukan dari warga setempat gitu. Tapi dari luar dari daerah dari daerah-daerah lain tapi yang masih mayoritas Sulawesi Utara datang demo di tempat kita. Oh gitu. Kasus yang paling sederhana itu yang kemarin terjadi tentang pembangunan masjid air hujan. Itu di mana di Kota Bitung waktu itu. Bitung. Di Bitung. Itu yang demo itu dari Tondano, pemohon. Itu saya dapat informasi langsung dari Kasat Intel. Oh gitu. Langsung ngomong bahwa ini Pak, mereka bukan warga Bitung gitu. Jadi demo dari warga lain gitu, dari daerah lain datang ke kita. Demo. Nah, yang mengatasnamakan ormas adat gitu. Iya. Mengatasnamakan ormas adat.